dalam ibadah evangelisasi pada malam hari ini. Jemaat diundang untuk berdiri. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 64 ayat 1, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah Pencipta, Yesus Kristus Juru Selamat, dan Roh Kudus Penolong yang setia. Karunia Allah kiranya beserta dengan saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari dengan menyesal dan jujur kita mengakui dan memohon ampun Tuhan atas dosa-dosa kita, sambil menghayati firman Tuhan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mengaku dosa secara pribadi kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Dengarkanlah berita pengampunan dalam Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti pirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kita sambut janji anugerah Allah ini dengan Kidung Jemaat 39 ayat 1, Ku diberi belas kasihan. Hallelujah.
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami akan belajar lagi tentang firman dalam Alkitab. Kami mohon perlengkapi kami dengan hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan menjalani hidup kami sesuai maksud-Mu. Demi Kristus firman kehidupan, kami bermohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagian pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini, Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Perikop pembacaan ini di bawah judul Akibat-akibat kebodohan. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Juga kalau ia berjalan di lorong, orang bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang, orang itu bodoh. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukkan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membawa kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum mantra diucapkan, maka tukang mantra tidak akan berhasil. Perkataan mulut orang berhikmat menarik, tetapi bibir orang bodoh menelan orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapa yang akan mengarahkan kepadanya, mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sesudah dia. Jerih payah orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan, berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuh ke atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengutuki raja, dan dalam kamar tidur janganlah engkau mengutuki orang kaya, karena burung di udara mungkin akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini, setiap saat, setiap hari, kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Kita bebas untuk memilih, tetapi kita tidak bebas memilih akibat
dari pilihan bebas kita. Karena itu bagi orang percaya firman Tuhan selalu menjadi landasan untuk memilih jalan hikmat dan bukan jalan kebodohan. Sebab baik jalan hikmat maupun jalan kebodohan, kedua-duanya mempunyai akibat. Kalau jalan hikmat adalah jalan yang mengajarkan kehidupan dalam kebenaran dengan maksud agar seseorang berbakti kepada Allah dan memiliki tingkah laku yang bermoral, maka sebaliknya jalan kebodohan adalah pilihan yang membawa seseorang pada kesesatan dan kehancuran. Seperti ungkapan-ungkapan pengkhotbah dalam bagian bacaan Alkitab kita malam hari ini. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Pasal 10 ayat 1a. Peribahasa ini akan lebih mudah dimengerti bila diterjemahkan menjadi lalat yang mati membuat seluruh minyak wangi yang dibuat berbau busuk. Saudara-saudara, makna peribahasa ini sama dengan makna dari peribahasa yang kita kenal. Karena nila setitik merusak susu sebelah. Yang maknanya pengkhotbah jelaskan di ayat 1b, yaitu bahwa sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Lalat yang kecil mungkin dianggap tidak berarti dibandingkan dengan minyak wangi dalam jumlah banyak yang dibuat seseorang. Namun bila lalat itu mati dan terjatuh ke dalam minyak wangi, maka seluruh minyak wangi bisa menjadi berbau busuk. Selanjutnya di ayat 4-7, pengkhotbah menasihati supaya setiap orang tetap tenang dan menguasai diri atau bersabar. Itu adalah pilihan yang baik menghadapi kemarahan, sebab sikap yang demikian mencegah kesalahan-kesalahan besar terjadi. Kemudian ayat 8-12, pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan, dalam bertutur dan bertindak, membawa pada keberuntungan dalam perjuangan hidup seseorang. Ayat 13-15, manusia harus bekerja, bahkan bekerja dengan rajin, karena kerja adalah konsekuensi diciptakan manusia menurut gambar Allah. Sebaliknya, kemalasan akan melahirkan banyak kesukaran dan kejahatan. Ayat 16-17, di segala komunitas, di segala kelompok masyarakat diperlukan pemimpin yang benar, diperlukan pemimpin yang bijaksana. Karena pemimpin yang benar, pemimpin yang bijaksana dapat memberi pengaruh yang positif bagi pembangunan masyarakat. Kemudian ayat 18-19, adalah sebuah berkat besar bagi sebuah komunitas bila pemimpin dan rakyat jujur dan bekerja keras. Karena sikap demikian akan mendatangkan kemajuan dan kebaikan bersama. Kemudian ayat 20, pengkhotbah menasihati, berhati-hati berbicara dan mengeluarkan pendapat. Ini adalah pilihan yang bijaksana dalam merespons perlakuan orang lain, sekalipun perlakuan itu kurang menyenangkan. Saudara-saudara, pengkhotbah sesungguhnya hendak menasihati orang percaya, menasihati kita agar menghindari kebodohan, termasuk yang kelihatan sepele. Kebodohan yang menurut kita kecil, sederhana, karena kebodohan yang nampak sepele dapat menghancurkan reputasi baik yang kita bangun selama bertahun-tahun. Punya pengalaman pribadi, keluarga yang menjadi pelajaran
bahwa kebodohan sepele menghancurkan seseorang, menghancurkan sebuah keluarga. Harus kita akui, kita pernah meremehkan sedikit kebodohan karena barangkali kita ingin melakukan kompromi, kita ingin membela orang lain, kita ingin lebih banyak untung, atau kita ingin disukai oleh orang lain. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita bahwa sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Reputasi baik hidup kita dapat dihancurkan oleh kebodohan kita karena melakukan hal-hal yang tidak benar. Menghindari kebodohan itulah juga himbauan bagi kita di era penyesuaian kebiasaan baru ini. Kita diminta untuk merespons dengan serius himbauan pemerintah supaya kita dan orang lain terhindar dari pandemi COVID-19. Karena itu mari kita melihat ke diri kita masing-masing. Jika sampai saat ini kita hidup sebagai pribadi yang menghindari kebodohan, sekecil apapun, peliharalah itu. Namun jika kita mendapati diri kita menempuh jalan kebodohan, insaflah, kembalilah ke jalan orang beriman, ke jalan yang benar, ke jalan orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang hidupnya hanya mau memuliakan Allah. Amin. Marilah kita menyatakan rasa syukur kita atas segenap kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan memberi persembahan sambil menyanyi Kidung Jemaat 287 ayat 1. Sekarang bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami, yang malam hari ini mengingatkan kami melalui firman-Mu untuk menghindari kebodohan yang berakibat kehancuran. Karuniakanlah kami hati yang mau taat melakukan firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah landasan bagi kami untuk hidup berhikmat, untuk hidup bijaksana, di tengah-tengah beragam pilihan yang disodorkan kepada kami setiap saat, setiap hari. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan menjalani kehidupan di era penyesuaian kebiasaan baru, baik pribadi lepas pribadi kami, keluarga lepas keluarga kami, tapi juga selaku gereja dan bangsa. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur, rajin bekerja, rajin beribadah, rajin belajar. Berilah kami umur panjang, keselamatan dan kemujuran. Halaulah daripada kami petaka dan kesakitan, celaka, kuasa-kuasa gelap, bahkan maut sekalipun. Hiburkanlah yang berduka, kuatkan yang lemah, pulihkan yang dalam pergumulan, sembuhkanlah yang sakit, juga mereka yang sedang berupaya melawan sakit dan kelemahan, anggota-anggota jemaat di Getsemani Rancak Sarongsong ini.
pemerintah kami di pusat dan daerah, sampai yang ada di kelurahan langsung, Waheni Sunda Borole, dan semua pihak yang sedang berjuang, termasuk para medis. Tuhan tolong menyikapi dan menyelesaikan permasalahan bangsa, di dalamnya upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berkatilah gerejamu, juga gereja masing Injil di Minahasa, Badan Bekerja Majelis Sinode dan seluruh warga bumi, juga Badan Bekerja Majelis Jemaat Getsemani langsung secara khusus, pastor, pegawai gereja, syamash, penatua, guru agama dan para pendeta, serta seluruh jemaat Getsemani langsung dari kolom 1 sampai kolom 21. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan sertai siang dan malam di segala waktu dan keadaan. Demikian juga keluarga Lontok Mendaki yang memfasilitasi pelayanan ibadah jemaat termasuk ibadah evangelisasi. Berkatilah kiranya ya Tuhan. Sambunglah permohonan dan syukur kami dalam doa ini. Dalam nama Tuhan Yesus yang memperkenankan kami untuk memberi persembahan dalam ibadah ini, dan yang mengajar gerejamu berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri, mari kita nyanyikan yang penutup dalam ibadah ini, NKB 196 ayat 1, Ku beroleh berkat. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Demikianlah ibadah bangsa semalam hari ini sudah selesai. Terima kasih dan shalom.